Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para petani yang saya cintai, saya banggakan, jumpa kembali dengan channel Jarkin Changyun. Alhamdulillah dan insya Allah rekan-rekanku semuanya para petani sedang pinaringan nikmat sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari wajib kita syukuri nikmat sehat ini dan kita tetap jaga kesehatan kita agar kita bisa beraktivitas. Baiklah saudara-saudaraku para petani, saya sekarang sedang berada di kebun saya, di kebun kapulaga. Di kebun kapulaga, tanaman saya ini yang sudah, alhamdulillah sudah 1 tahun lebih, ini sedang kita lihat. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku yang belum menanam kapulaga segera menanam. Pagi hari ini saya hadir tidak akan menyampaikan bagaimana kapulaga dan prospeknya karena sudah sering kita angkat, kita videokan. Namun insya Allah pagi hari ini saya hadir ke kebun untuk memenuhi permintaan sebagian petani yang meminta informasi tentang tanaman lain yang sejenis dengan kapulaga. Artinya masih rumpun dari kapulaga termasuk jenis lengkuas. Nah, ini nanti yang akan kita sampaikan informasinya adalah kalau orang Jawa menamakan atau memberi nama tanaman ini adalah tanaman burus. Tanaman burus, B-U-R-U-S, burus. Nah, burus seperti apa dan bagaimana prospeknya ini akan kita videokan untuk bisa menjadi referensi bagi para saudara-saudara petani yang meminta sekilas tentang pohon burus atau rumpun burus itu untuk apa, untuk dibagaimanakan. Untuk itu jangan lupa nanti untuk selalu subscribe, komen, dan like di channel ini agar saya sendiri selalu bisa hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Oke, ikuti sesi selanjutnya. Baik, seperti tadi saya informasikan, jadi saya ini sebenarnya sedang di kebun kapulaga ini ya, di kebun kapulaga. Karena semuanya tanaman kapulaga, cuma tumpang sarinya adalah pohon albasia dan sebagian lagi adalah pohon pisang ya, untuk memberikan teduhan begitu naungan bagi pohon kapulaga. Baik saudara-saudaraku, yang tadi saya informasikan adalah ini rumpun ini yang namanya rumpun daripada tanaman burus ini, yang tingginya bisa sampai 6-7 meter ini memang di tanah saya cocok sekali dengan tanaman burus. Ada beberapa rumpun atau ada beberapa dapur dari para tanaman burus ini yang saya tanam. Tujuan saya yang pertama tentang pohon burus adalah untuk sebagai sebagai fondasi ataupun sebagai backing tanah-tanah yang kadang-kadang menjadi tidak kuat atau longsor. Ini saya tanami pohon burus ini, rumpun burus yang seperti ini cukup kokoh karena burus itu besar-besar ya, bisa ada yang 1 lengan ya, besarnya 1 lengan, kemudian tingginya ada yang sampai 6 meter, 7 meter. Ini adalah pohon burus. Burus kalau orang Jawa ini banyak manfaatnya saudara-saudaraku, terutama bagi orang Jawa khususnya biasanya untuk burus yang muda ya, yang masih pung, ini yang seperti ini yang masih muda, biasanya kalau punya putri yang sedang mengandung atau hamil kurang lebih 7 bulan, biasanya kalau ada acara 7 bulanan, salah satu daripada hal yang dicari oleh para ibu-ibu ini adalah burus muda yang menjadi komponen daripada pembuatan rujak, rujak mitoni atau rujak 7 bulanan. Biasanya kalau rujaknya tanpa ada burusnya, ini katanya rasanya hambar, tidak senikmat kalau
eh, pakai burus ya, pakai burus muda ini yang seperti ini, yang muda-muda. Jadi dengan kelengkapan burus, semua buah-buahan yang dicampur menjadi satu dijadikan rujak, kata ibu-ibu khususnya, akan terasa lebih nikmat. Saudara-saudara, untuk manfaat di luar tadi untuk rujak maupun untuk menguat tanah, manfaat yang ketiga adalah yang seperti ini, saudara-saudara, terutama para ibu-ibu, remaja putri, yaitu ini bunganya yang disebut dengan namanya buah combrang. Orang Jawa mengatakan kecombrang. Nah, kecombrang ini oleh ibu-ibu khususnya biasa digunakan untuk sebagai kelengkapan daripada membuat pecel. Biasanya pecel kalau ditaburi dengan godogan atau rabunan buah kecombrang ini akan lebih nikmat. Nah, ini buah kecombrang dari burus ini seperti ini, saudara-saudara, para ibu-ibu khususnya nggih. Kata seniki buah kecombrangnya. Jadi kecombrang ini satu tandan ini biasanya di pasaran laku 2000, 2500. Ini lumayan sekali. Jadi di samping tadi sudah saya sampaikan manfaatnya, manfaat berikutnya adalah untuk kelengkapan sayur mayur, untuk kelengkapan sayuran, terutama dalam rangka khususnya ibu-ibu dan remaja putri membuat pecel. Ini biasanya dilengkapi dengan buah kecombrang atau combrang. Ini akan lebih nikmat, akan lebih enak, akan lebih luget. Ini karena unsur daripada vitamin sayuran kecombrang ini memang menurut ahlinya ini sangat baik. Jadi itulah manfaat yang berikutnya. Ini tadi sudah saya sebutkan adalah bunganya, combrangnya ini bisa dimanfaatkan untuk lauk pauk, untuk kelengkapan sayur mayur, terutama dalam membuat makanan yang namanya pecel ya, pecel. Saudara-saudara, dari pohon burus ini ya, baik batang maupun perakaranya, ini manfaat yang keempat adalah untuk kesehatan, untuk bahan jamu-jamuan, campuran untuk herbal yang dulu orang tua kita zaman dulu ini biasa, terutama bagi yang baru punya anak melahirkan, itu biasanya memang salah satu untuk bahan membuat jamu sehat untuk para ibu-ibu khususnya yang baru melahirkan. Untuk cepat sehat biasanya dibikin jamu, salah satu komponennya adalah dari burus ini, dari burus yang muda ditumbuk ya di dalam lumpang kecil biasanya, dan pada saatnya dijadikan jamu sehat khususnya bagi ibu-ibu yang baru bersalin. Jadi begitulah saudara-saudaraku. Nah, nanti saya akan segera memanen dari informasi tadi, yaitu yang namanya combrang. Ini akan kita bagas, kita panen ya, kita panen. Ini bunga combrangnya ini cukup besar-besar, ini lumayan bisa dikonsumsi, juga sekaligus bisa dijual ya, dijual untuk kelengkapan tadi. Di depan saya sampaikan biasanya untuk sayur, untuk bikin pecel ini akan lebih nikmat sekali. Jadi akan segera saya panen combrang ini. Baiklah para ibu-ibu, remaja putri, saya sudah memanen bunga combrang atau kecombrang tiga rumpun atau 3 dapur. Ini sudah selesai, akan kita lanjutkan lain waktu karena sekarang dilalah situasi mendung dan akan gerimis, sehingga pemanenan bunga kecombrang mekar saya cukup 3 rumpun atau 3 dapur dulu, lain waktu kita teruskan. Nah saudara-saudaraku, nah ini khususnya para remaja putri dan ibu-ibu, barangkali ada yang belum mengenal bunga kecombrang ini.
Dari 2 rumpun sudah saya panen. Ini ada mungkin ada sekitar 25-an, 25 tangkai bunga combrang. Ini cukup cantik juga ini saudara-saudaraku, para ibu dan remaja putri. Ternyata bunganya cukup cantik ini ya. Nah, ini nanti pada saatnya untuk bisa menjadi makanan yang lezat, yaitu pecel Madiun, pecel Purbalingga. Ini biasanya campurannya salah satunya di atas pecel adalah bunga combrang ini, kecombrang megar. Begitu lur, cantik kan? Inilah bunga kecombrang. Jadi ini dengan demikian sudah memenuhi permintaan sebagian petani, khususnya petani putri yang minta diketengahkan tentang pohon burus dengan bunganya yang namanya kecombrang. Inilah seperti ini. Saudara-saudara, sahabat tani, demikianlah selesai sudah saya untuk memanen bunga kecombrang ataupun pengenalan daripada pohon burus kepada para petani dan kepada yang meminta informasi ini supaya di YouTube-kan. Silahkan apabila Anda suatu saat akan menanam pohon burus, di samping sebagai penguat daripada tanah-tanah kita agar tidak longsor, juga tadi ada manfaat, ada kegunaan yang sangat berarti. Pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk menu makanan, agar makanan kita khususnya sayur mayur ini bervariasi. Dan apabila yang karam dengan makanan tradisional yang namanya pecel, sayuran pecel ini untuk kecombrang yang sudah saya panen tadi, sangat cocok sekali untuk menambah nafsu makan daripada kita. Makan pecel ini biasanya terpenuhi. Oke, demikianlah dahulu saudara-saudaraku. Terima kasih atas atensinya di channel saya ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap bisa beraktivitas yang bermanfaat dan positif. Salam sehat selalu saudara-saudaraku para petani. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.